Yuk kita masuk ke materi. Kita terakhir sampai mana ini Bapak Ibu? Kita terakhir pembahasan sampai mana? Ayo masih ingat enggak? Sampai adab dan sunnah berzikir. Poin keberapa? Terakhir sampai poin kedua, yakni memadukan antara zikir dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kemarin cukup jelas nih, dan insya Allah sudah dipraktekkan nih. Namun dipraktekkan apa dereng? Ampun, alhamdulillah. Jadi zikir dengan lisan itu ternyata bukan satu-satunya zikir. Zikir dengan lisan itu bukan satu-satunya bentuk berzikir. Ya, zikir dengan hati juga termasuk zikir. Zikir dengan anggota badan ini juga termasuk zikir. Gitu nggih? Baik, kita masuk ke poin ketiga. Menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Saya tanya, panjenengan pernah nangis? Kenapa nangis ya? Boten karena duitnya hilang, boten. Kenapa nangis? Panjenengan pernah nangis? Kira-kira nangisnya kenapa ya aku nangis kemudian? Gitu. Enggak, panjenengan pernah nangis kan? Kira-kira sebab apa yang menjadikan panjenengan nangis sebelum ini? Kejedut, jadi kejedut lah. Kenapa? Lah ingat dosa, terus temenan pengen ingat dosa nangis nih kok. Kenapa? Kenapa? Orang duit atau mungkin banyak masalah? Nah, banyak masalah, jadi kemudian nangis, ya. Masalahnya nopo? Masalahnya banyak gitu ya. Masalah keluarga, masalah tetangga, masalah anak, masalah macam-macam. Kan gitu nggih? Malah sedikit Pak Sugeng terusnya gara-gara kejedot nangis saya. Bukan gara-gara rebutan dolanan nih kok. Nomor rebutan warisan nangis saya. Ya, kan macam-macam ya. Latar belakang seseorang menangis itu macam-macam. Dan kemungkinan menangis karena itu lebih mudah. Ingat masa lalu, gitu ya. Yang kemudian indahnya masa SMA, gitu ya. Begitu emutan nangis berbes, milih. Ya. Kemudian teringat dengan teman lamanya dulu, yang sekarang nggak tahu kemana atau meninggal dunia, nangis mewek lagi. Itu mungkin lebih mudah nangisnya, ya. Kira-kira kalau nangis karena zikir kepada Allah, susah apa mudah itu? Susah apa mudah? Susah. Kenapa kok susah? Masalahnya karena, monggo Bu Siti Khadijah, ya, karena nangis bersumber dari karena Allah itu tadi. Menangis kita karena mengingat Allah itu sumbernya dalam hati. Ya. Menangis karena Allah itu juga termasuk tanda orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sulitnya kita menangis karena Allah karena iman kita yang masih harus ditata. Itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Surat nopo? Al-Anfal ayat yang kedua. Nanti dibaca di rumah ya. Al-Anfal ayat yang kedua. Allah mengatakan di sini tentang
Orang-orang yang imannya baik, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika nama Allah disebut atau menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kretek atau kerentet, ada rasa dalam hatinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika membaca itu, kemudian merenungi maknanya, ada rasa dalam hatinya, renteknya gitu. Ada getaran dalam hati. Yang getaran itulah di antara faktor orang itu bisa menangis karena itu. Ya, saya itu punya guru. Saya punya guru baca surat Al-Ikhlas saja nangis. Baca surat Al-Ikhlas mawon nangis itu. Apalagi baca surat yang isinya tentang kiamat, tentang neraka, tentang dosa. Jamin setengah jam orang mandek-mandek nih. Karena apa? Karena penuh penghayatan. Karena imannya terus bergetar, dadanya terus bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah itu. Ketika mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat surat Al-Anfal ayat yang kedua ini Allah kemudian mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an ya zadathum imana. Orang yang beriman itu imannya akan nambah banyak, akan meningkat. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan mereka itu bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagian orang, Masya Allah ya, ketika Al-Quran dibacakan atau membaca Al-Quran itu masih sangat kurang dalam rangka meresapi bacaannya, ya di antara faktornya karena kita memang kurang biasa menelaah maknanya, memahami maknanya. Makanya kalau misalnya bisa ya, bukan hanya menghafal saja, tapi memang coba deh makna ayat ini apa. Nggak usah artinya, nggak apa-apa. Maknanya apa sih? Qul huwallahu ahad misalnya. Allah itu Maha Esa. Nggak usah mungkin kita arti per arti, huruf per huruf, tapi kita tahu makna dalam ayat itu. Ya, maknanya dalam ayat itu. Dan mungkin surat itulah surat andalan kita setiap saat kita baca, enggak apa-apa. Yang penting surat itu surat yang kita pahami secara makna. Yang mana akan menambah iman kita kepada Allah. Ya, makanya Ramadan kemarin kan ada yang khatam, berapa kali khatamnya, Bu, Pak? Hah? Khatam berapa kali apa berapa lembar, kek? Khatam sekali, khatam 2 kali. Dari khatam sekali dan 2 kali itu, itu tadi. Ayat mana atau surat apa yang menjadikan panjenengan hatinya bergetar? Ada nggak? Ya apa? Fokusnya itu pada jumlah bacaannya, bukan bagaimana meresapi maknanya. Moso iya sih, umur sudah 50 lebih, 60 lebih, ya orang sepisan-pisanan gene diwaca tapi sing mandan dipahami gitu loh. Ya, bukan hanya sekedar baca selesai rampung tutup sugna gitu, bukan. Iya, itu pahalanya besar, iya. Tapi coba deh kita punya program ya untuk bacaan apa yang kita baca dan kita hafal. Minimal dari surat paling bawah
kita tahu deh, paham maknanya apa. Supaya ketika kita baca kulhu, ya orang mung semenit tok rampung gitu loh. Kulhu Allah subhanahu wa malah orang semenit gitu. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, sambil diresapi maknanya. Walaupun kulhu itu bisa menjadikan hati kita bergetar itu. Ya, walaupun hanya kulhu yang apalan kita sampai sengodong lokoknya gitu. Sampai Masya Allah tidur aja kayaknya kon ngomong, ya suruh ngapalin kulhu aja kayaknya apal ya. Karung lindur gitu. Masya Allah. Jadi orang yang sulit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi menjadi indikator bahwa keimanannya masih perlu diperbaiki. Dan orang yang hatinya baik, imannya baik, biasanya akan mudah hatinya tersentuh ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau nangisnya karena dosa? Bagaimana nangisnya kalau keinget maksiatnya dulu? Bagaimana kalau nangisnya karena mengingat kesalahan-kesalahannya dulu? Takut kesalahannya itu akan berdampak negatif pada dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu termasuk menangis karena Allah atau bukan? Ya. Karena menangis karena Allah bukan hanya masalah cintanya kepada Allah, tapi termasuk menangis karena Allah karena takutnya kepada Allah. Keinget dosa, keinget maksiat, takut kepada Allah. Iya, bukan karena emutan, aduh, nyongko kepriwe kok mbok darani wong. Nah, itu bukan karena kita takut kepada orang yang kita mungkin berbuat dosa kepada orang tersebut. Tapi kita takut perbuatan dosa kita tidak diampuni sama Allah. Atau mungkin kita takut pahala ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi menangis karena dosa, menangis karena kesalahan terdahulu, itu bentuk bagian dari menangis karena Allah. Ya, mungkin ketika kita membaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, itu kan mengisahkan tentang hari akhir. Begitu kita baca tentang surat Al-Qari'ah tentang hari akhir, emutan gembira, nyolong pelem lah, sing nyolong sandal lah, tahu ngomong Allah, tahu tidak berbakti kepada orang tua, pernah berbuat zalim kepada pasangan, pernah berbuat zalim kepada anak. Itu seperti videonya diputar tuh. Maka itu bisa jadi termasuk dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Takut hari kiamat itu mendapatkan sesuatu yang buruk. Dia takut hari kiamat nanti efek untuknya jelek. Dia mendapatkan keburukan, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atas dosa-dosanya dulu. Jadi orang yang karena takut kepada Allah, ya, dan dia menangis, itu juga termasuk orang itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'minina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaku alaihi. Seorang mukmin itu ketika melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki gunung dan khawatir gunung itu akan menimpanya. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang ketika menangis karena Allah karena dosanya, itu karena khawatir dosanya akan berefek buruk pada dirinya. Nangis dia. Makanya sebaliknya Allah itu sangat tidak suka dengan orang yang senantiasa berbangga dengan dosanya. Ada apa namanya dulu? Orang yang berbangga dengan dosanya apa? Ayo.
Wis, bukan. Wis, bukan. Ayo. Al-Majnun? Salah. Al-Mujahir. Mujahirun. Mujahirun. Dulu kan saya pernah menyampaikan ini kan? Al-Mujahir. Mujahir itu orang yang berbangga dengan dosanya. Nah, dulu kan sempat saya ngomong mujahir itu ya. Bukan mujair tapi mujahir. Mujahir itu orang yang justru sebaliknya, Allah nggak suka sama orang begitu. Orang yang senantiasa dia menampakkan dosanya, bangga dengan dosanya. Wah, gembira nyong ustaz wae. Gembira sih malah nyorong botol, julung botol. Oh, nah gitu ya. Ketika melihat orang mungkin mabok-mabokan, dia kemudian bangga dengan dosanya dulu. Ya, yang seharusnya dilakukan, dia harusnya sedih. Dia harusnya takut dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan dahulu. Bukan malah berbangga diri. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu ketika berzikir, hatinya gemeter, hatinya nangis di antara karena cinta kepada Allah, di antaranya karena takut kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, di antara keutamaan orang yang senantiasa nangis karena mengingat Allah, itu diceritakan dalam hadis yang panjang, di mana Allah akan memberikan perlindungan kepada berapa golongan? 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi. Di mana? Kapan? Kapan itu Allah berikan perlindungan itu? Kapan, Bu, Pak? Hah? Ya kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Ya, jadi nanti semua manusia dari awal manusia sampai akhir manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Kira-kira padang mahsyar niku amba nopo ciut? Amba banget gitu nggih. Kenapa bisa menampung seluruh manusia, pertama sampai akhir manusia. Bahkan disampaikan dalam hadis tersebut, innakum tuhsyaruna ilallahi khufatan uratan ghurlan. Allah akan kumpulkan manusia saat itu dengan kondisi tidak beralas kaki alias nyeker. Mboten nonton sing nganggo sepatu sendal apa maneh sing larang-larang kaya siki. Ya arep mlayu-mlayu bergane sepatune 3 juta, mlayu-mlayu tok wae. Ya Allah. Ya. Ghuratan. Orang-orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi hurat. Hurat itu apa? Telanjang kotak. Gak ada pakaian sedikit pun. Lah ya isin temen Ustaz. Pada deleng-delengan. Mana arep kober delengi sebelah. Lagi mikirna amal perbuatan ditimbang mengkop keprima kok bikinna sebelah enggak. Mboten kober pun delengna sebelah, mboten kober. Walaupun telan ghurlan, termasuk kondisi manusia saat itu tidak ada yang dikhitan. Kembali seperti semula, laki-laki maupun perempuan. Loh, perempuan emang boleh dikhitan, Bu? Hukum perempuan dikhitan itu apa? Menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib perempuan khitan. Ayo, mana yang mazhabnya Syafi'i? Mazhab Syafi'i itu hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan sama, wajib.
Saya nggak ngomong apa yang dikhitan, saya nggak tahu. Tapi intinya perempuan juga wajib khitan menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain mengatakan tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan tidak wajib, tidak sunnah, hanya boleh. Ya. Dan andainya nanti tok dihitan ketika hidup di dunia, nanti di hari akhir ketika di padang mahsyar dikumpulkan, semuanya kembali kepada setelan pabrik. Ya. Dikumpulkan dalam kondisi telanjang, tidak punya alas kaki dan juga tidak dikhitan. Ya. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain, saat itu orang-orang berkumpul itu dengan berbagai macam cara-cara. Ada yang jalan, ada yang berkendaraan, tapi kendaraannya apa saya nggak tahu, entah Toyota, entah Suzuki, nggak tahu saya. Pokoknya berkendaraan saja. Ada yang jalan, bahkan ada yang jalan dengan mukanya, dengan wajahnya, nyirit muka. Disebutkan dalam hadis, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Nanti ketika berkumpul itu, posisi mereka berkumpul, perjalanan mereka dalam rangka berkumpul itu ada yang berkendaraan, berjalan kaki, rijal, berjalan kaki. Ada yang rukban, menggunakan kendaraan. Nah, sekali lagi, jangan tanya kendaraannya apa, saya nggak tahu. Ya, alias berkendaraan. Wa tujarruna ala wujuhikum. Dan di antara mereka ada yang berjalan tapi dengan cara menyeret muka, menyeret wajah. Kira-kira siapa tuh yang berjalan dengan menyeret wajah? Di Fir'aun. Ya salah satunya, Pak. Ya salah satunya. Kenapa? Karena orang yang melakukan perjalanan dengan cara menyeret wajah itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi bukan sebagai muslim. Loh, apa bisa sih masa wajah digunakan buat jalan? Kira-kira begitu ya pertanyaannya ya. Termasuk para sahabat juga tanyanya begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir berjalan menuju padang mahsyar dengan cara nyeret wajahnya? Bagaimana mungkin caranya? Rasulullah kemudian menjawab, alaisal ladzi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukannya Allah mampu menjadikan orang berjalan dengan kakinya di dunia, maka begitu pula Allah juga mampu menjadikan orang berjalan dengan dengan wajahnya. Kadang-kadang kegawa dengan wajahnya gitu. Jadi Allah bisa dengan mudah menjadikan orang itu jalannya dengan cara nyeret mukanya. Ya, itu kondisi di padang mahsyar. Dan di saat sudah kumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Kemudian Allah tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedarum ilim. Yang terjadi saat itu ketika manusia semuanya kumpul, entah Islam atau bukan Islam, di tempat yang sama, Allah kemudian jadikan matahari itu mendekat. Matahari mendekat. Ya. Bahkan jarak antara matahari dengan manusia saat itu 1 mil. Berapa? 1 mil. Ketika ditanya, 1 mil itu sih berapa? Nah, yang meriwayatkan hadis ini pun ditanya, 1 mil yang dimaksud berapa? Ma'adri ma ya'ni bimilil amasafatil ad. Saya nggak tahu 1 mil itu yang seperti apa. Entah hitungan jarak bumi, amil milal ladzi tuqtahalu bihil ain, atau mil itu adalah alat yang digunakan untuk celak mata. Untuk ngetos celak mata kan? Yang gagangnya itu kan itu mil namanya. Yang celak mata itu kan ada set-set yang nempel sama tutupnya biasanya itu. Nah, itu mil namanya. Entah yang dimaksud mil itu adalah itu, atau mil yang dimaksud itu jarak
Jarak bumi, 1 mil itu berapa jarak bumi? Sekitar 1,5 kilo. Bayangin, nggak usah mil itu yang celak mata, bukan. Minimal 1,5 kilo. Jajal kayak apa rasanya itu 1,5 kilo? Wong sekarang yang jaraknya berjuta-juta kilo saja panasnya kayak apa? Apalagi ini jaraknya antara kita dengan matahari saat itu cuma 1,5 kilo minimal. Dan saat itu ternyata yang terjadi fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil arab. Manusia akan tenggelam sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Faminhum may yakunu ila ka'baihi. Sebagian manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya karena mengucur keringat itu sampai hanya mata kaki saja. Ya, karena amalnya bagus, dia itu keringatnya hanya sampai menenggelamkan sampai mata kaki saja. Keringat yang berkucuran itu hanya bisa menenggelamkan mata kaki kita saja. Ada sebagian orang yang begitu. Ya, wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada juga manusia yang tenggelam karena keringatnya itu sampai lututnya. Wa minhum ayyakuna ila aqwaihi. Ya. Dan ada juga manusia yang tenggelam karena keringatnya itu sampai pinggang. Jadi keringatnya bercucuran sampai kemudian menenggelamkan sampai pinggangnya. Wa minhum may yaljimuhul araq iljaman. Bahkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya. Sampai mana wa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rasul mengisyaratkan tenggelamnya orang yang terakhir ini sampai mulutnya. Jadi keringatnya bercucuran karena panasnya sinar matahari, kemudian dia tenggelam karena keringatnya sendiri. Ya, ada yang sampai menenggelamkan di mulutnya, sampai mulutnya itu. Ya, dan itu semua tergantung amalannya. Tapi di saat itu ada yang nggak kena dampak apapun. Walaupun matahari dekat dengan kita, tapi ada manusia yang tidak terdampak dengan hal itu. Siapa itu? Orang yang dilindungi oleh Allah. Di antara 7 golongan yang Allah berikan perlindungan kepada mereka, salah satunya adalah orang yang senantiasa menangis ketika mengingat Allah. Dalam kondisi sepi, dalam kondisi sendirian, dalam kondisi apapun. Yang jelas tangisannya itu karena Allah. Ya, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang tersebut itu menangis berderai air mata karena mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bangun malam, kemudian sholat tahajud, ya, sholat witir, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, dia minta sama Allah. Ketika minta itulah dia kemudian bercucuran air mata. Mereka-mereka inilah yang akan Allah berikan perlindungan, di antaranya ketika orang tersebut ada di padang mahsyar. Perlindungan seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang ini tidak kena dampak dari apa yang saya ceritakan tadi itu. Ya, saya pernah melihat, Bu, secara langsung ini. Ketika kalau nggak salah di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, saya lupa itu. Jam biasa ya, kalau jamaah umroh kan jam 1:30 bekarepe makat mari masjid. Padahal masih ngantuk-ngantuk jam 1:30 karepe masjid. Kalau di rumah yang bubuen kayak nih gue. Tapi kalau itu 1,5-2 jam kita sudah ke masjid. Ayo ke masjid. Oh ya, sampai ke masjid, Masya Allah. Saya biasa itu nyari tempat-tempat yang masih agak kosong. Ya, tidak. Kalau di Mekah itu saya nggak mendekati Ka'bah, tapi mencari tempat yang lebih tenang. Saya pernah mendapati ada seorang laki-laki mojok
ketutupan apa ya namanya ya? Ya pokoknya mantan ketutupan lah. Jarang orang yang bisa melihat beliau di situ. Kalau nggak sambil begini ya gitu. Ternyata orang itu lagi apa? Lagi cerita mari Gusti Allah. Tangan yang sebelah kiri ini lagi mengangkat untuk berdoa kepada Allah. Yang sebelah kanan lagi dongeng. Ini kayak gini gitu. Lagi seolah-olah menceritakan kondisi dia. Tangan ini begini, ini sini ini. Sambil berdoa kepada Allah, sambil ini basah. Ya, wajahnya itu basah dengan air mata. Sambil cerita, tangannya nggak mau lepas dari mengangkat, meminta kepada Allah. Yang satunya digunakan untuk menceritakan seolah-olah itu sangat nyata. Begini Allah, ini begini, ini semuanya nggak ada, gitu. Jadi ada apa ya? Ada isyarat tangan yang dia sedang coba kisahkan kisah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Yang terlihat saat itu matanya berderai. Ya, sambil saking khusyuknya dia menceritakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang perlu kita coba. Ya, jangan hanya sholat malam itu dijadikan rutinitas tok. Tangi, maring buri, wudu, sholat 2 rakaat, maring dapur. Jangan cuma hanya sekedar sholat malam, sholat witir, sholat tahajud itu cuma digunakan hanya sekedar rutinitas kalau bangun tidur sebelum ke dapur. Itu boleh saja juga. Itu nggak ada masalah, itu baik juga. Tapi coba deh, digunakan untuk curhat sama Allah. Kita kan masalahnya banyak ya. Ya, masalahnya juga beda. Coba ceritakan sama Allah. Ya, sebagaimana panjenengan lagi cerita sama soulmate panjenengan. Ketika panjenengan cerita sama teman dekat jenengan, apa yang panjenengan seolah-olah lakukan? Gini, kayak gini kan? Seolah-olah dia ingin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang tersebut. Ben paham, ben ngerti. Ya. Nah, itulah yang perlu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah kita, termasuk tentang dosa-dosa kita. Bagaimana perbuatan kita kepada orang tua kita. Sudahkah kita maksimal dalam berbakti kepada mereka? Sudahkah kita berusaha menuruti keinginan mereka dalam hal yang baik dan boleh? Walaupun mungkin kita benar, orang tua kita salah. Tapi ketika hal itu hanya perkara yang dibolehkan, mubah dalam agama, kita ngalah. Apakah kita sudah merasa menang di hadapan mereka? Apakah kita bergaul dengan pasangan kita itu tidak menyakiti hati mereka? Apakah kita sudah maksimal berbuat baik kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau malah justru mereka jadi pelampiasan kita? Coba deh, sepertiga malam itu curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin ketika panjenengan serius curhat sama Allah di situ, air mata tidak akan lagi menahan jatuhnya di atas pipi kita. Itu pasti. Ya, kadang-kadang yang kita lakukan itu jauh dari itu. Minta sama Allah, ya hanya formalitas untuk minta. Curhat sama Allah, ya hanya sekedar cuma ngomong dok. Tidak mau berkeluh kesah dengan serius. Ya, berkeluh kesah dengan serius. Ya. Maka pernah, ini kisah nyata nih. Ada seorang imam masjid di Makkah, di salah satu masjid di Makkah Al-Mukarramah. Beliau orang Indonesia, orang Kalimantan. Ketika masih di Indonesia, si anak ini, anak yang berusaha menghafal Al-Quran, tapi ada kesulitan. Susah banget ngapal gitu loh.
Kemudian suatu hari si anak ini bangun jam 1 atau setengah 2 malam. Yang bangunnya saat itu kepengin belet pipis. Ketika malam atau tengah malam itu pipis, dari kamar mandi ke kamarnya si anak ini, dia melewati kamar ibunya sama bapaknya. Kamar ibunya, karena bapaknya sudah meninggal. Kamar ibunya. Di saat itu dia mendengar ibunya menangis, curhat sama Allah. Ya Allah, saya jangan engkau panggil dulu sebelum anakku hafal 30 juz. Engkau silahkan ambil nyawaku ketika anakku sudah selesai menghafal 30 juz. Dari saat itu, anaknya malah justru takut ngapalin 30 juz. Kenapa? Karena takut ibunya meninggal. Tapi yang bikin aneh, ketika dia mulai menghafal, seluruhnya terasa sangat mudah dihafal. Sampai akhirnya setoran hari terakhir surat juz 30. Sambil nangis anaknya berderai air mata sambil menghafalkan juz 30 sampai selesai. Ketika selesai hafalan itu, beliau pulang ke rumah, lihat ibunya sedang sujud dan meninggal dunia. Beliau sekarang jadi imam di Masjid Haram. Bukan Masjid Haram, di Mekah Al-Mukarramah. Maaf. Di salah satu masjid di Mekah Al-Mukarramah. Tuh. Jadi, derai air mata kita kepada Allah itu dahsyat sekali efeknya. Cuma kita kadang lupa dengan itu. Lupa dengan itu. Ya, lupa dengan itu. Dan sekali lagi, Bu, Pak, bahwa ketika kita merasa hati kita tidak tenang, hati kita terlalu banyak hal-hal yang bikin kita sumpek, nggak tenang, gelisah. Itu diantaranya apa? Karena zikir kita. Karena zikir kita. Loh, Ustaz, saya sudah zikir kok. Sudah zikir, tapi ternyata kenapa hati saya masih gelisah terus? Karena zikirnya belum serius. Karena zikir kita hanya sampai lisan saja, belum masuk ke dalam hati. Iya, belum sampai dalam hati kita. Makanya zikir itu belum berefek apapun pada hati. Padahal kan Allah sudah janji dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tentrem, adem, ayem dalam hati mereka. Kenapa? Mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena sesungguhnya bahwa zikir kepada Allah yang serius, yang benar, itu akan membuat hati tentrem. Makanya di antara cara untuk supaya ketika banyak masalah dan gelisah hati kita dan ingin tenang hati kita, yuk zikirnya diperbaiki. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Itu pasti akan membuat hati kita lebih tenang. Kalau hati kita gemrungsung, ruwet, bundet, gelisah, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Di antaranya itu kali. Kita kurang zikir atau zikir kita masih cuma di lisan saja. Ya, cuma di lisan saja. Ya, jadi mudah-mudahan kita senantiasa masalah zikir kepada Allah lebih diperbaiki lagi. Karena efek dari zikir itu selain membuat hati tenang, itu akan menjadikan air mata kita mengalir. Dan Allah sangat mengapresiasi deraian air mata kita karena zikir kepada Allah. Dan Allah sangat mengapresiasi tangisan kita yang disebabkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, apapun itu Pak. Karena cintakah, karena mengharapkah, atau karena takutkah? Mengharap, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh, ya Allah. Sebagaimana tadi ibu yang mengharap anaknya bisa hafal 30 juz. Nangis sama Allah, nangis. Nangis. Ya, berharap nangis. Juga karena takutnya kepada Allah, saking banyaknya dosa kita. Kita malu sama Allah. Kita kepengen surga, tapi dosanya banyak, kita malu sama Allah. Maka dengan kita malu itu dan kita nangis, Allah akan mengapresiasi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan namanya ini? Pak Wargono dulu. Wow. Waalaikumsalam. Apakah dalam doa meminta pada Allah ini untuk anaknya disebut namanya satu persatu, atau hanya ya Allah, anak saya untuk menjadikan anak yang soleh, atau disebut satu persatu, misalnya nama Allah bin C, terus kemudian disebutkan juga bin atau bintinya, gitu kan, atau anak dan cucu lah, gitu kan. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau seandainya doa itu sifatnya umum atau sifatnya umum, jadi kita menginginkan semua anak kita soleh dan solehah. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Termasuk cucu-cucu kita, keturunan kita. Maka kita berdoanya juga sifatnya umum. Rabbi habli minas salihin. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Atau boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, terserah. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunanku soleh dan solehah. Itu umum. Kalau kita berharapnya untuk semua anak. Tapi kalau mendoakan terkhusus kepada anak kita tertentu, misal anak pertama kita doakan supaya dapat jodoh. Anak kedua kita doakan supaya sekolahnya lancar. Anak ketiga kita doakan supaya penyakitnya sembuh. Ya kita sebut satu per satu. Bisa dipahami nggih? Jadi tergantung isi doa. Jadi doanya kalau ingin kita berikan kepada semua anak, ya kita nggak perlu sebut satu-satu. Bikin aja semuanya langsung, ya. Ya nggak usah sebut bin siapa ya. Tapi kalau seandainya kita ingin mendoakan khusus kepada anak kita yang salah satunya di antara mereka, maka sebutkan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya pertama, si Anu, diberikan kemudahan dalam mencari jodoh, dipertemukan jodoh yang baik, misalnya begitu. Oke, itu boleh-boleh saja, seperti itu. Oke, jadi tergantung dari doa yang ingin dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Arsono, silakan. Ini bertanya masalah Ya. Itu jadi saya itu kalau tapi datanya mendadak Pak. Mendadak gimana ini? Langsung tahu nangis. Oh, tahu-tahu nangis. Itu ingat waktu saya kecil. Tidak jatuh pada ditanya. Jadi panjenengan pernah nangis karena mengingat waktu kecil bikin salah. Ya. Oh, terus? Terus satu samping buku-buku Pak. Itu kadang-kadang itu soalnya bacaan Pak. Oh, ketika sholat. Jadi lagi sholat, tiba-tiba teringat masa dulu pernah bikin salah sama orang tua, kemudian nangis, kemudian buku-buku gimana? Hah? Sampai terdengar itu. Oh, terseduh-seduh. Kuku-kuku, jadi mantan bingung ya, terseduh yang penting. Gitu ya, terisak gitu nih. Batal apa enggak sholatnya? Gimboten. Nggih. Kecuali anggar panjenengan Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, jenenge Allah biyunge. Ya lha apa tadi? Enggak usah ngomong. Ya, kita ingat saja sama orang tua, nangis itu enggak masalah. Enggak masalah. Walaupun terseduh-seduh, walaupun terisak-isak, walaupun berhenti sekalipun juga enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Bahkan ada pernah itu sampai enggak kuat berdiri.
lagi sholat gini, tiba-tiba rasanya lemas karena teringat masa lalu dosanya itu. Duduk, bruk, sana saking nggak kuatnya berdiri. Dan itu nggak masalah, lanjut aja sholatnya, nggak ada masalah, nggak batal. Jadi nangis itu tidak membatalkan. Betapa banyak tuh imam-imam yang nyun sewu ya, masya Allah, ketika baca Al-Quran itu air matanya berderai. Gitu. Oke, ada lagi? Oke. Oh belum. Oh belum. Itu waktu itu badan lu itu berpikir apa tuh? Apa? Badan lu gerak sendiri nggak terasa. Badan lu Badannya gerak sendiri tanpa refleks. Nah terus waktu dikir yang apa tapi itu gerak gitu. waktu zikir apa? Waktu dikir yang tersentuh hati. Oh, zikir ketika hatinya tersentuh, Badan lu gerak sendiri gitu. gerak sendiri. Itu gerak apa itu? Gerak sendiri itu gimana maksudnya? Gerak begini atau? Merinding gitu Pak. Oh merinding, kalau merinding kan nggak masalah. Tapi gerak Gini, Ada demam, berapa demam gitu. kayak demam gitu. Ya nggak apa. sampai pokoknya merinding gitu Pak. Ya kalau efek itu, kalau refleks dari rasa hati yang tidak itu nggak masalah dalam arti kayak gitu misalnya gitu. Tapi kalau gerak sampai begini ya itu ya kalau geraknya seperti itu sih nggak ada masalah insya Allah. Enggak. Enggak tahu. Tadi siapa? Bu Siti Khadijah. Nggih. Yang berdasarkan bilang sudah mencoba untuk beribadah dengan baik, sholat berzikir dengan baik. Namun istilahnya ujian demi ujian beruntun secara terus menerus. Terus istilahnya hingga kini seperti itu. Kemudian sudah berdoa, anak-anaknya sudah sholat dan sebagainya. Namun sebaliknya, apakah itu doa yang tertolak atau tertunda? Kemudian apa yang harus dilakukan? Apa walaupun terus tetap berdoa seperti itu? Oke, baik. Masalah doa ini pembahasannya nanti sebetulnya. Itu ada pembahasan sendiri terkait doa, tapi nggak apa-apa lah. Sedikit saya bocorin dikit. Ya, jadi intinya gini. Percaya nggak Allah itu maha mengabulkan seluruh doa kita? Saya. Dengan syarat. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sudah memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yaitu harus doanya benar, doanya kepada Allah, dan yang lainnya lah. Kita akan bahas nanti. Kalau doanya sudah memenuhi syarat, pasti doanya diterima sama Allah. Loh, tapi kok saya nggak mendapatkan apa yang saya minta dari doa saya itu? Allah itu mengabulkan doa bukan hanya dengan cara cashless, bukan hanya dengan cara cash saja. Bukan hanya dengan jaluk mobil dengan mobil, jaluk motor dengan motor, bukan hanya itu. Allah itu mengabulkan doa dengan 3 cara. Satu, cash, can carry itu, langsung diberi apa yang dia minta. Yang kedua, diberikan, apa ya namanya, diselamatkan dari bahaya yang dia seharusnya mendapatkan bahaya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya itu. Yang ketiga, Allah simpan pahalanya di hari kiamat nanti dan akan diberikan kepada orang tersebut. Pembahasan itu akan saya lebih jelaskan lagi nanti pertemuan yang selanjutnya. Yang nantilah ada ininya. Tapi yang jelas apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi, merasa bahwa doanya belum mendapatkan apa yang dia inginkan, terus berdoa. Teruslah berdoa. Begitu nggih? Kenapa? Karena ketika kita berdoa kepada Allah tidak ada ruginya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta dari doa kita, pastilah kita mendapatkan kedua lainnya. Dihindarkan dari bahaya, disimpan pahala kita oleh Allah nanti di akhirat. Tadi Pak Parman. Ini letak tadi kan hubungannya dengan kita meminta karena kita soleh-solehah. Iya. Bagaimana kalau misalnya itu ada doa yang Robi Babrata Diyatan Toyibah, jadikanlah anak saya yang baik. Iya. Apa tidak terhapus di sana atau gimana? Baik dalam tanda kutip apa? Itu kan ada doa yang makanya yang saya tanyakan. Oh gitu. Ada doa yang Robi Babrata Diyatan Toyibah. Iya, itu kan hanya sekedar meminta kebaikan kepada anak.
Tapi tidak dijelaskan maksudnya kebaikan dari sisi apa gitu. Makanya kalau Robbi habli minas salihin, dia menginginkan kebaikan kepada anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu meminta kepada Allah agar anak-anaknya, keturunannya dan pasangannya dijadikan seperti qurrata a'yun, pandangan yang menyejukkan, menyenangkan, ya gitu. Itu diantaranya. Jadi kalau berdoa dengan itu silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ada spesifikasinya. Kebaikan apa gitu maksudnya. Kebaikan di dunia dan di akhirat misalnya. Itu kan spesifikasi. Ya lebih. Pokoknya apa saja yang di dunia baik silahkan Allah kasih. Di akhirat baik Allah bisa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan spesifikasi. Kita minta kebaikan di dunia dan juga kita minta kebaikan di akhirat. Dan kita minta dijauhkan dari api neraka. Itu diantaranya. Oke. Ini sudah habis waktunya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.